Pohon serut disebut dapat menghilangkan niat jahat yang bisa mengancam penghuni rumah. Kalian bisa menanam pohon serut di berbagai area rumah dimanapun. Saat ini banyak orang yang membudidayakan pohon serut itu dibuat sebagai pohon bonsai. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para sahabat Idwa TV Daun-Daun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allahu Rabbi yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur jumlahnya, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanaman yang kita tanam di sekeliling rumah kita, selain untuk mempercantik halaman kita, ada tanaman yang bisa mengusir jin atau jurik, syaitan, dan segala hal gaib yang sifatnya negatif. Percaya atau tidak, hal itu memang ada. Bahkan beberapa tanaman tersebut ternyata banyak tumbuh di sekitar kita. Bahkan mungkin kalian pernah menanamnya, hanya saja kalian tidak ngeh kalau pohon itulah yang bisa untuk mengusir jin dan sejenisnya. Baik, berikut ini adalah 7 tanaman yang dapat mengusir jin, syaitan, jurik, dan sejenisnya. Untuk yang pertama adalah pohon bidara. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa tanaman bidara itu tumbuh di surga sehingga memiliki khasiat gaib. Tidak heran bila daun dari tanaman bidara ini banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai gangguan seperti teluh maupun santet. Tidak sedikit orang yang menggunakan daun bidara sebagai media ruqyah untuk orang-orang terkena gangguan jin. Untuk pohon bidara ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 28 yang berbunyi, berada di antara pohon bidara atau pohon sidri yang tidak berduri. Tapi yang kami temukan di sini untuk pohon bidara yang ada di Indonesia, khususnya yang pernah saya tanam, pohon bidara yang berduri. Mungkin perbedaannya di dunia dan di surga kali ya. Kalau di dunia ada durinya, tapi kalau di surga situ tidak ada durinya, karena surga itu merupakan tempat yang paling mulia. Tidak hanya di Al-Quran saja, bahkan di hadis pun disebutkan dari Qais bin Asim yang berkisah, aku pernah mendatangi Nabi untuk masuk Islam. Kemudian Nabi menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Jadi tak heran apabila pohon atau tanaman bidara ini ditakuti oleh jin, jurik, dan sejenisnya. Yang kedua adalah tanaman pohon kelor. Tanaman pohon kelor memiliki daun dengan aroma menyengat dan sangat khas. Kelor juga dipercaya dapat menangkal gangguan mistis, baik itu jin, syaiton, jurik, atau penangkal santet. Daun kelor dipercaya dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam atau ilmu santet. Selain itu, menangkal gaib. Kelor memiliki manfaat lain untuk kesehatan. Yang jelas kalian bisa searching di Google ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29, daun kelor dideskripsikan sebagai tanaman yang menyejukkan dan menyenangkan hati. Kemudian yang ketiga adalah tanaman tebu ireng. Banyak penduduk di daerah Jawa yang percaya bahwa menanam tanaman atau pohon tebu ireng atau tebu hitam di depan rumah dapat menangkal rumah dari gangguan gaib seperti jin, syaiton, jurik, bahkan santet kiriman dukun. Bahkan ada yang menyebutkan efek dari tebu ireng ini sangatlah ampuh. Posisi menanamnya supaya akan bermanfaat lebih baik yaitu di halaman depan rumah.
Kemudian yang keempat adalah tanaman gaharu atau pohon India. Tanaman gaharu sangat beragam, mulai untuk kebutuhan medis hingga penangkal gangguan mistis atau bisa dibikin minyak gaharu. Dari segi mistis, kayu gaharu dapat mengusir jin, jurik, dan sejenisnya, sekaligus mengobati mereka yang terkena gangguan gaib yang negatif. Kayu gaharu juga dapat untuk menangkal santet atau teluh. Yang lebih menariknya lagi, kayu gaharu ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan di pasaran harganya itu sampai ratusan juta rupiah. Kemudian yang kelima adalah pohon bambu kuning. Tanaman bambu umumnya identik dengan tempat bersarangnya makhluk gaib seperti wiwi gombel, genderuwo, dan sejenisnya. Namun berbeda dengan tanaman pohon bambu kuning ini, yaitu kebalikan dari pohon yang biasa. Pohon bambu kuning ini bagus untuk dibikin hiasan di depan rumah, juga menjadi tanaman pengusir jin dan sangat ampuh untuk mengusir gangguan hal-hal gaib seperti santet atau teluh. Tanaman bambu kuning ini juga dapat mencegah dari niat orang yang akan berbuat jahat, misalnya mencuri atau merampok. Kemudian yang keenam adalah bunga mawar. Tanaman mawar yang cantik ternyata tidak hanya memiliki fungsi estetika semata, tidak hanya sebagai hiasan saja, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai penangkal gangguan gaib seperti santet. Tanaman mawar dipercaya memiliki kemampuan untuk menangkal dan menyerap energi negatif tersebut, atau energi yang keluar dari makhluk gaib. Kemudian pohon serut. Pohon serut disebut dapat menghilangkan niat jahat yang bisa mengancam penghuni rumah. Kalian bisa menanam pohon serut di berbagai area rumah dimanapun. Saat ini banyak orang yang membudidayakan pohon serut itu dibuat sebagai pohon bonsai. Namun, pohon serut yang untuk menangkal gangguan jin atau santet itu bukanlah pohon serut yang dijadikan bonsai, tapi tanaman yang tumbuhan bebas tanpa siksaan proses pembuatan bonsai. Oke, itulah tadi 7 tanaman untuk pengusir jin, jurik, setan, santet, bahkan penangkal hal gaib lainnya. Kalian boleh percaya atau tidak, ambil sisi baiknya, buang yang tidak baiknya, gak usah repot-repot. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan khilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Dan jangan lupakan sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.